Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya, kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana belajar kita, yaitu rencana kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 12 semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tahun ajaran ini nanti kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru yang mungkin dari segi belajar kurang lebih hampir sama dengan tahun ajaran kemarin. Akan tetapi nanti akan ada penambahan sedikit yang saya harapkan ini bisa menjadi tambahan untuk meningkatkan kompetensi kalian, karena sekarang sudah berada di tingkat atau di kelas akhir, yaitu di kelas 12, dan nanti untuk persiapan pelaksanaan ujian madrasah. Dan di kelas 12 ini nanti kalian akan belajar tentang sejarah masuknya Islam, kemudian sejarah kerajaan Islam di Indonesia, kemudian mempelajari juga tentang Wali Songo dan lain sebagainya. Nah, terlebih dahulu akan saya sampaikan mengenai kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari nanti, yaitu kompetensi dasar pengetahuan. Yang pertama kita akan pelajari tentang menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Ya, kalau kalian lihat di LKS kalian atau di buku modul yang kemarin sudah diberikan dari madrasah pada halaman 2, ya, buku paket ini, ya, modul ini, ya, itu ada perbedaan struktur atau urutan. Kalau yang pertama di modul itu membahas tentang menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia, seperti yang pertama ini, ya sama. Kemudian yang kedua menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia, ya kalau di modul itu membahas kerajaan dulu, kemudian biografi, dan yang keempat peranan kerajaan-kerajaan. Ya, jadi ini ada ketidaksesuaian antara kompetensi dasar yang ada di modul dengan kompetensi dasar yang ada di buku paket ini. Ya, jadi yang nanti akan saya bahas dan jadi pedoman kita adalah kompetensi dasar atau KIKD yang ada di buku paket ini. Ya. Kemudian yang keempat ini tentang menganalisis peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Ya, nanti untuk yang di modul silakan untuk menyesuaikan saja. Kemudian yang kelima menganalisis tentang peran umat Islam. Ya. Menganalisis tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Kemudian yang keenam menganalisis peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Ya, selanjutnya untuk kompetensi dasar keterampilan untuk praktek kita nanti, ya, yang ini nanti akan ada perubahan cara belajar kita. Kalau kemarin saya cuma meminta untuk membuat karya tulis berupa makalah, ya kali ini nanti akan sedikit berbeda. Ya, yang pertama untuk KI atau kompetensi dasar keterampilan yaitu membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masa Islam di Indonesia. Kemudian menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo. Ya, ini kita membahas Wali Songo dulu dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia.
baru yang ketiga kita membahas tentang kerajaannya, yaitu menyimpulkan keterkaitan sejarah kerajaan-kerajaan Islam dengan pembentukan sikap cinta tanah air dan bela negara di Indonesia. Ya, kalau di modul itu kan membahas Wali Songo dulu, baru kerajaan. Ya, padahal kerajaan Islam itu ada setelah Wali Songo ada. Ya, bukannya Wali Songo belakangan kerajaan Islamnya sudah ada. Tidak, ya, karena Wali Songo dulu, kemudian membuat kerajaan Islam dan nanti membahas tentang perannya di Indonesia. Kemudian yang keempat, menilai peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima, menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara. Kemudian yang keenam, menilai peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Sedangkan untuk materi yang akan kita pelajari dari ke-6 KD, baik itu dari KD pengetahuan dan KD keterampilan, itu ada 4 materi atau 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama tentang masuknya Islam di Indonesia, kemudian baru membahas tentang peran Wali Songo. Ya, bentar saya sesuaikan di modulnya. Ya, ini kalau di modul itu halaman 20 bisa kalian buka. Itu membahas tentang kerajaan Islamnya dulu. Ya, baru pada halaman berapa ini? Halaman 41 baru membahas tentang Wali Songo. Padahal kalau mengikuti materi yang ada di buku paket tadi, kita membahas tentang Wali Songonya dulu, kemudian baru membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir membahas tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi ada perbedaan urutan bahasan yang akan kita bahas, yaitu bahasan yang kedua dan bahasan yang ketiga. Ya, ini tidak ada masalah karena kita akan belajar ini untuk kelas 3 ini materi semester 1 ini harus selesai ya semuanya. Apalagi nanti di semester genap. Di semester genap nanti materi kalian pun juga harus selesai di bulan Februari. Jadi tidak ada waktu untuk istilahnya beristirahat karena kalian ini sudah kelas 3 dan harus kejar materi, harus selesai semuanya di bulan Februari sebelum nanti adanya ujian madrasah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk subbahasan makalah ya yang akan kalian buat yang tadi saya sampaikan untuk media belajar kita, ya, model belajar kita masih sama seperti tahun kemarin ya, yaitu nanti ada diskusi juga di kelas, ada nanti saya juga menerangkan jika jadwalnya itu nanti pas kebetulan jadwal luring, kemudian nanti ada untuk penyampaian makalah dari kalian. Ya. Kriteria pembahasan makalah yang pertama subbahasan. Dalam kalian membuat makalah itu bisa kalian ambil dari modul buku paket yang sudah kalian terima tadi, yang ini, ya. Kemudian bisa dari buku paket. Ya. Ini. Maksudnya subbahasan apa, Pak? Nah, bisa kalian buka sambil buka di buku paketnya atau buku atau modul LKS. Misal saya ambil contoh yang pertama tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, bentar ya. Kalau di buku paket ini, ya, untuk masuknya Islam di Indonesia itu membahas tentang yang pertama, situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Ini berbeda dengan yang ada di modul, karena di modul yang pertama itu membahas tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Yang ini masih banyak menjadi perdebatan apakah dari Cina, kemudian dari India, atau langsung dari Arab. Ya, Islam itu datang dari mana ya? Kemudian kalau di buku paket yang kedua itu baru jalur masuknya Islam di Indonesia.
kemudian strategi dakwah Islam di Indonesia, dan fase perkembangan Islam di Indonesia. Nah, di buku paket kelihatannya sih lebih rinci ya. Silakan inisiatif sendiri ya istilahnya, bisa ambil subbahasan dari mana, bisa dari buku paket yang ada 4 subbahasan, bisa dari LKS ya. Karena ini saya mencoba melatih kalian lebih kreatif lagi dalam membuat makalah yang tidak terpaku pada subbahasan, tetapi materinya tidak boleh melenceng dari apa yang kita bahas, tidak boleh melenceng dari kompetensi dasar, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang sudah kita tentukan. Ya. Kemudian sumber bahasan makalah, ya, dalam kalian membuat makalah, karena kalian itu sudah kelas 3 dan tidak perlu saya ajarkan lagi dalam membuat makalah, ya kalau bisa silakan untuk dipelajari materi ini sematang mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kalian ketika membuat makalah itu tidak langsung copy paste dari internet. Ya, kalau bisa baca dulu materinya, buat ringkasan, ya, kemudian disusun mulai yang pertama itu apa, yang kedua apa, dan susun menjadi sebuah makalah yang bagus dan apik, sehingga nanti penyampaiannya pun juga bagus, ya. Itu bisa kalian ambil materinya dari modul atau LKS yang sudah diberikan dari madrasah, bisa ambil dari buku paket. Kalau untuk penambahan referensi, silakan ambil dari internet. Dan sekali lagi tidak saya izinkan untuk kopas buta dari internet. Misalkan kalian cari makalah tentang masuknya Islam di Indonesia, ya cari, klik, kemudian ketemu kira-kira isinya itu sesuai, terus kalian copy semuanya sampai ke bawah, masukkan ke Word, edit, selesai. Jangan seperti itu. Kalau bisa pelajari dulu materi yang ada di buku paket, di modul, dan susun sendiri, belajar sendiri yang membuat ringkasan dan susun menjadi sebuah makalah. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya untuk metode belajar kita yang tadi saya sampaikan masih berupa ceramah. Ini ketika nanti kita ada jadwal luring atau tatap muka. Ya, kalau ya untuk tatap muka ini kemarin dari pemerintah sudah memberikan izin vaksinasi kepada anak usia 12 sampai 18 tahun. Jadi untuk kalian yang merasa sehat, silakan bisa melakukan vaksinasi mandiri di puskesmas terdekat ya. Ini biar untuk menjaga kita lebih kuat dan tidak ada kekhawatiran ketika nanti belajar di madrasah secara luring atau tatap muka. Kemudian yang kedua pun kita masih menggunakan metode diskusi yang sama. Jika nanti kita ada jadwal luring atau tatap muka dan daring, ya untuk diskusi ini nanti rencananya insya Allah akan saya buka pertanyaan secara online. Ya, artinya apa? Jika nanti pembahasan pertama itu selesai, akan saya buatkan form menggunakan Google Form. Kemudian saya buatkan istilahnya kolom pertanyaan untuk materi ini, ya kan? Tulis nama, kelas, kemudian pilih sub materi apa dan isi pertanyaan kalian, ya. Dan untuk pertanyaan nanti akan saya jawab. Jika nanti jadwalnya pas luring, akan saya jawab secara luring atau tatap muka. Jika jadwal kita itu kebetulan daring, akan saya jawab via video seperti ini ya. Begitu saja untuk tanya jawab ini ya, sama baik ketika kita KBM-nya itu tatap muka maupun daring. Untuk media belajar sendiri kita masih sama seperti kemarin. Ya, kita untuk tesnya menggunakan e-learning madrasah, ya sudah terbiasa dan tidak perlu saya ajarkan kembali. Untuk materi saya share juga di Classroom, ya baik nanti materi berbentuk tulisan, berbentuk file, atau berbentuk video yang nanti akan saya share di Classroom. Kemudian mungkin sekali kita akan melakukan Zoom meeting menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi konferensi yang lain yang kiranya itu lebih
ringan atau bisa dilakukan oleh seluruh siswa dengan perangkat yang dipunya. Kemudian yang terakhir yang tadi saya sampaikan, mungkin akan saya membuat sebuah video singkat seperti ini ya, yang saya rasa ini cukup murah, cukup efisien ya. Ya cukup murah juga ya, kalau saya pikir dari penggunaan kuota data itu lebih sedikit pakai YouTube ya. Dan ini saya sampaikan lagi untuk sumber belajar, ini menggunakan buku paket modul LKS atau internet ya. Nah, saya tambahkan kembali seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk tahun ajaran ini kita ada perubahan. Ini berkaitan dengan hasil belajar yang nanti akan saya sampaikan kepada kurikulum dan kepada kepala madrasah, khususnya kepada wali kelas. Selain kita nanti akan melakukan penilaian pengetahuan ya, ini saya uji coba sebentar karena ini tidak sesuai, maaf ya. Ya. Jadi untuk ulangan harian ini masih sama seperti kemarin. Ya, nanti akan saya berikan ulangan harian entah 1 sampai 3 kali, maksimal 3 kali. Ya kan, ini sebagai ulangan harian yang nanti kita menggunakan aplikasi e-learning madrasah yang seperti biasanya kita gunakan. Nah, dan ini yang khusus untuk nilai keterampilan, ya ini yang ada perubahan. Karena bisa kalian perhatikan ini untuk tagihan nilai keterampilan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada portofolio, ada proyek, dan ada unjuk kerja. Ini yang harus saya sampaikan kepada wali kelas ya. Untuk nilai ini sebagai contoh ya, ini nilainya aslinya kosong ya. Nilai ini kosong. Nah, bisa dikatakan ini belum ada ya. Proyek pun juga belum ada. Oh, ini ada. Ntar saya hapus karena ini masih uji coba. Ini aplikasi rapot terbaru yang belum saya sosialisasikan, dan nanti akan rencana saya gunakan atau kita gunakan di madrasah kita itu tahun ajaran sekarang. Dan ini yang terbaru untuk kita, yaitu membuat portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Nah, untuk portofolio itu mungkin kalian sudah paham maksudnya, yaitu membuat sebuah karya tulis yang seharusnya itu per individu atau per siswa, tetapi di sini akan saya minta ya, yang wujudnya itu membuat sebuah makalah, yaitu berkelompok ya, membuat makalah secara kelompok yang nanti akan saya bagikan, akan saya share di Classroom untuk pembagian kelompoknya. Kemudian yang kedua untuk proyek ini berupa observasi. Ya, observasi itu maksudnya apa? Misalkan kita membahas tentang sejarah masyarakat Islam di Indonesia. Ya, nanti mungkin bisa saya berikan tugas kepada kalian. Itu misalkan saya tugaskan kemana untuk mencari sumber informasi sejarah masuknya Islam di wilayah tersebut. Ya, kalau dulu pernah saya tugaskan, saya minta untuk melakukan wawancara di daerah makam Sunan Kudus dan makam Sunan Hadirin Mantingan. Saya minta wawancara kepada juru kunci di sana, kemudian menanyakan tentang penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Misalkan di Kudus ya, wawancara kepada juru kuncinya tentang sejarah masyarakat Islam di Kudus itu bagaimana. Ya, seperti itu untuk nilai proyek. Tapi ini bisa dilakukan, mungkin akan saya terapkan di semester genap. Dan juga karena kondisi kita itu masih sekarang dengan kondisi pandemi COVID-19 dan masih dalam masa PPKM juga, mungkin untuk proyek ini belum bisa saya terapkan, dan nanti akan saya ganti dengan tugas yang lain. Entah untuk tugasnya apa ya, nanti belakang baru saya pikirkan ya.
Kemudian yang ketiga tentang unjuk kerja. Unjuk kerja atau sebuah praktik, nanti ini wujudnya adalah kalau tadi yang portofolio itu kan kalian membuat makalah. Unjuk kerja atau praktik ini adalah proses kalian dalam penyampaian makalah. Khusus yang ini, unjuk kerja ini, karena kita itu jarang atau mungkin jadwal luring kita, jadwal tatap muka kita itu mungkin jarang, mungkin nanti akan saya minta, ya bukan mungkin ya, pasti. Sekalian akan saya minta untuk membuat video presentasi ya sesuai dengan kelompok kalian, nanti kirimkan ke saya. Nah, itu nanti akan saya nilai. Ya, apakah nanti apa yang kalian presentasikan itu sesuai dengan karya tulis kalian, ya atau sesuai dengan makalah kalian atau tidak. Ya, nanti akan saya nilai. Dan penilaian ini nanti akan penilaian ini nanti berupa nilai kelompok ya. Misalkan nanti nilainya dapat 78 berarti 78 semuanya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk yang baru khusus untuk nilai unjuk kerja nanti kalian akan membuat video presentasi, bisa kalian lakukan di dalam kelas, bisa kalian lakukan di perpustakaan, bisa kalian lakukan di masjid atau dimanapun, atau mungkin kalian sudah membagi bagian untuk penyampaian makalah pada teman kalian, ya kan? Kemudian membuat rekaman, satu orang rekaman di madrasah atau 3 orang rekaman di madrasah. Kemudian karena ada teman yang tidak bisa hadir, kemudian membuat rekaman sendiri di rumah atau membuat rekaman sendiri di taman atau di masjid atau dimanapun. Kemudian rekaman itu kalian satukan jadi satu sehingga menjadi sebuah video presentasi yang cukup bagus. Nah, itu boleh seperti itu. Atau mungkin satu kelompok langsung jadi satu dalam satu frame ya. Langsung rekaman jadi satu bisa. Silahkan sesuai dengan kreativitas kalian. Yang ini nanti akan saya masukkan ke nilai unjuk kerja. Ya. Baik, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika nanti ada pertanyaan, silakan bisa tanyakan melalui WhatsApp pribadi atau bisa tanyakan di classroom kelas kita. Saya akhiri untuk penyampaian rencana belajar kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti kegiatan KBM secara aktif sampai akhir tahun pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.